Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman. Allahumma sholli wa sallim wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada beliau, junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang mengikuti jalan beliau dan mengajak pada jalan yang lurus hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat BSI sekalian rahimani wa rahimakumullah, izinkanlah saya untuk menyampaikan tema pada kultum singkat kali ini dengan judul 10 amalan pembuka pintu rezeki, yang saya ambil dari materi khutbah yang dibuat oleh Ustadz Muhammad Abdul Tasikal Habibullah yang ada di website beliau, romaiso.com. Bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat PSI rahimani wa rahimakumullah, berbicara masalah rezeki, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan rezeki kita jauh sebelum kita ada di dunia ini. Bahkan rezeki kita ini sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum terciptanya dunia dan seisinya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Namun bukan berarti ketika rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah, maka lantas kita tidak berusaha atau hanya malas-malasan atau hanya berdiam diri saja atau tidak bekerja untuk mencari rezeki. Karena pada dasarnya setiap seorang muslim itu akan mencari sebab atau melakukan sebab, meski rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah. Dan juga walaupun takdir berupa rezeki itu adalah rahasia Allah yang hanya diketahui oleh Allah saja, sehingga sesuatu yang tidak kita ketahui itu tidak boleh jadikan alasan untuk kita tidak melakukan ikhtiar mencari rezeki. Bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat PSI sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di antara 10 amalan pembuka pintu rezeki itu terdapat 3 amalan pokok. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa di sini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Faedah dari takwa ini adalah Allah akan membukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dimiliki oleh seorang hamba, dan juga Allah akan memberikan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di Quran Surat At-Tolak ayat 2, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Kemudian yang kedua, yang termasuk amalan pokok di antara 10 amalan pembuka pintu rezeki yang lain adalah bertawakal kepada Allah. Bertawakal di sini adalah memasrahkan atau menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar. Kepada setiap hamba yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rezekinya, dan tercantum di dalam Quran Surat At-Talaq ayat 3, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah dalam beribadah dan beramal saleh kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat PSI rahimani wa rahimakumullah, selain dari 3 amalan pokok tersebut, di antara amalan pembuka pintu rezeki lainnya yang keempat adalah memperbanyak istighfar atau banyak memohon ampun kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Kemudian yang kelima, di antara amalan pembuka pintu rezeki adalah menyambung tali silaturahmi, lebih-lebih kepada orang tua atau kerabat. Silaturahmi di sini menurut Ibnu Hajar adalah yang dimasukkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab yang baik saling mewarisi ataupun tidak, begitu pula masih ada hubungan mahram atau tidak. Jadi selama ini kan biasanya kita membicarakan silaturahmi itu hubungan antara teman juga termasuk ya, padahal sebetulnya itu keliru ya menurut Ibnu Hajar. Kemudian terkait dari menyambung tali silaturahmi ini, dalilnya adalah
berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka di lapangan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, di antara amalan pembuka pintu rezeki adalah memperbanyak sedekah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi riwayat Muslim. Selanjutnya yang ketujuh di antara amalan pembuka pintu rezeki adalah menikah. Dalam surat An-Nur ayat 32 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba Sayamu yang lelaki dan hamba-hamba Sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dari ayat di atas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, carilah kaya atau hidup berkecukupan dengan menikah. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Kemudian yang kedelapan, melaksanakan sholat duha. Dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat pada awal siang atau pada waktu duha, supaya engkau tercukupi pada waktu akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ad-Darimi. Kemudian yang kesembilan, di antara amalan pembuka pintu rezeki adalah melakukan haji dan umroh. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad. Dan yang terakhir, yang ke-10 di antara amalan pembuka pintu rezeki adalah memperbanyak doa minta rezeki. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia menyatakan setiap Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh, setelah salam beliau membaca doa berikut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sesungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.